Halo, balik lagi atau buat yang baru pertama kali ke channel gue, kenalin nama gue Dewi, welcome to Glam Dewi dan kursi gue bunyi-bunyi. Oke, di video gue kali ini based on request I think. Tempo hari itu ada yang sharing sama gue, ngobrol bagaimana dia sebenarnya seorang newbie yang tadinya nggak tertarik dunia parfum, terus nontonin video gue jadi semakin tertarik dunia parfum. Terus gue ngerasa senang banget setiap kali ada yang mau mention kayak gitu tuh gue ngerasa seneng banget. Oh iya ya, ternyata ada bagusnya juga gitu. Gue sharing yang mungkin nggak semua orang sekepo gue, dan kepo gue tuh segitu keponya gitu loh. Jadi ya seneng aja. Terus salah satu pembahasannya terutama untuk hal-hal yang bener-bener berguna untuk newbie gitu loh. Kayak apa ya? Kalau gue disuruh pilih uh, dengan kondisi keterbatasan budget, lebih nyari parfum yang wangi apa parfum yang awet, itu sulit karena untuk keterbatasan duit, keterbatasan dana, mencari parfum yang awet itu sulit, awet dan enak gitu apalagi gitu. Jadi gue lebih akan mencari yang parfumnya yang wanginya enak. Jadi ya mau nggak mau reapply gitu. Itu satu. Terus ada juga hal newbie lainnya. Jadi beberapa hal yang menurut gue kayaknya buat seorang yang baru mulai suka dunia parfum apa nih gitu loh. Gue sendiri karena gue suka parfum tuh udah lama banget, sempet vakum, sempet lama karena anak kuliahan nggak punya duit, nggak mampu beli parfum, yang dipakai itu doang. Iya. Terus awal kerja ya udah yang gue pakai itu aja gitu. Yang dikoleksi dulu tuh gue nggak ngumpulin dalam satu tempat gue koleksi, cuman gue gabung aja sama makeup gue dan sebagainya. Jadi yang gue rotasi cuman itu aja. Nah, gue mulai ngumpulin lagi itu setelah akhir-akhir gue kerja lah. Mungkin enggak juga ya, karena gue sempat ngobrol sama teman prajabatan gue zaman dulu. Dia pengen ngelego Chloe-nya dia. Waktu itu gue udah join sama di Kaskus waktu itu gue udah kepo tuh. Terus gue udah mulai belanja ke depo parfum. Oh ya, tempo hari depo parfum juga nge-DM gue bilang kalau dia makasih kalau gue udah mention tokonya. Bahkan dia nggak tahu kalau gue mention. Iya, karena memang gue nggak di endorse, karena memang gue belanja di situ dan gue dari dulu taunya ya depo parfum. Tapi sekarang kayaknya dia lebih banyak di e-commerce, jadi ya mungkin bisa dicek di e-commerce untuk depo parfum. Well, anyway, jadi gue tuh bener-bener keponya tuh udah lama untuk dunia parfum, dan tiap kali gue dapat honor lebih gue akan lari ke pasar Tebet di Jakarta, bukan di Jawa Barat. Kemarin di instastory gue ada yang salah gitu, gue salah klik, ternyata pasar Tebet Jawa Barat. What gitu. Well anyway, buat lo yang gak nyambung bisa cek Instagram gue juga sih, karena lately gue juga lagi ngekepoin banget Instagram. Gue tuh lagi suka banget untuk eksis di Instagram. So kalau emang pengen tahu, sharing gue juga banyak di Instagram. Terus iya, jadi gue tuh suka parfum tuh udah lama banget. So mungkin gue nggak bisa mengatakan untuk newbie tuh harus begini karena kondisi saat itu pun udah berbeda. Well, intinya gue memulai yang bener-bener kepo itu ya sejak ya ada pengaruh dari orang lain juga, dari nyokap gue, dari bokap gue yang suka beliin nyokap gue parfum dan sebagainya, sisa-sisa botol yang gue endusin. Terutama gue semakin kepo setelah gue tahu adanya Fragrantica. Jadi kalau gue ada waktu senggang, zaman dulu belum ada YouTube atau ya pokoknya YouTube, jaringan untuk streaming tuh masih susah, cuman bisa buka Google, Yahoo gitu. Gue buka Fragrantica, terus gue endusin parfum gue kepoin notesnya apa, historinya apa, ceritanya apa. Itu yang menarik buat gue. Itulah yang memulai gue semakin kepo untuk dunia wangian. That's the starting point yang segitu keponya gue. Kalau tadinya ya udah gue menurut gue enak, terus masnya bilang ini lagi ngetrend, ini yang best seller, ya udah. Oh iya, oke. Terus misalkan itu waktu itu Marc Jacob Daisy baru keluar, baru masuk ke Indonesia. Itu yang gue beli, itu yang gue pakai, gue suka botolnya dan sebagainya. Iya. Tapi setelah adanya si Fragrantica, itu yang bener-bener gue ngekepoin satu persatu parfum yang ada di koleksi gue, notesnya apa, menurut orang gimana,
di grupnya, informasi-informasi basic yang ada di forumnya itu bener-bener gue ikutin. Jadi istilah-istilahnya gue belajar dari situ, istilah notes, istilah accord, istilah cloud, istilah yang biasa ada di dunia perfumery, itu gue belajar dari Fragrantica. So I'm very very thankful adanya Fragrantica di dunia parfum. Terus dari situ juga gue mulai ikut ke forum di Fragrantica. Jadi kadang gue ngeposting, misalkan gue punya, karena di luar negeri untuk dapat parfum, iya baterai gue habis aja. Jadi kalau di luar negeri itu kan, sorry, agak begah juga Bo, habis makan ini nih Greek Honey dari Heavenly Blush, berasa begah, agak panas. Honey-nya lumayan kental, thick soalnya. Terus apa ya, biasanya kalau bule itu untuk dapat vintage kan agak susah. Sementara gue tuh merasa ada kemudahan untuk tinggal di Jakarta, untuk sedikit lebih gampang untuk menjangkau parfum-parfum vintage dan discontinue gitu, dibandingin mereka harus nyari di eBay mahal dan sebagainya. Nah itu gue share di forum di Fragrantica dan feedbacknya tuh oke banget. Dan kayak misalkan gue nanya, ini parfum karong gue nih edisi tahun berapa ya, tuh mereka feedbacknya tuh seru gitu loh. Ada, oh iya kalau dari ininya ini tahun sekian, ini begini gini ceritanya. Terus atau lu bisa cek di sini. Itu benar-benar yang langsung buka cakrawala gue di dunia perfumery, di dunia wewangian lah. Jadi ya pertama-tama kalau emang ada parfum yang lo sukain banget gitu, atau lo punya beberapa yang emang lo suka, mungkin bisa memulai untuk ngekepoin, kok kayak gue nih gue bisa mendeskripsikan wanginya tuh. Biasanya kalau gue mostly berawal dari nuansanya itu apakah dia thick or fresh or masuk ke grupnya yang mana di otak gue gitu. Itu dari situ, terus habis itu terus ke accord yang gue bisa tangkap tuh apa, baru ke notesnya, habis itu gue bisa ngebayangin occasionnya, timingnya dan sebagainya. Itu kurang lebih dari format Fragrantica sebenarnya ya, tapi it is what it is gitulah ya. Saya suatu parfum itu ya paling gampang dideskripsikan dengan seperti itu. Terus jadi ya kalau lo punya parfum 2 aja pun gitu, coba aja lo cek di Fragrantica, ini parfum keluaran tahun berapa, siapa yang bikin, terus apa komposisinya apa, masuk ke grup apa, notesnya apa, accordnya apa. Mungkin di situ lo mulai bisa tahu, oke, ternyata selain gue suka rose, gue suka juga rose itu dikombinasiin dengan vanilla. Tapi vanillanya harus yang yang nggak dominan, jadi dia di belakang. Atau gue pengen justru vanillanya yang lebih keluar, rose-nya di belakang. Itu bisa kita analisa, bisa kita research setelah kita ngebuka, oke, notes-notesnya kayak gini. Dari situ sih sebenarnya kalau gue, mungkin ada faktor lain juga, kayak misalkan karena gue basicnya suka masak, gue udah biasa masak, dan beruntungnya gue dulu waktu di Jepang sering banget ngendus fresh herbs, banyak banget yang jual fresh herbs, terus dry herbs gitu, herbal itu aneka rupa dijual banyak gitu. Dan gue bisa pernah mengendus lavender yang asli, berbagai jenis lavender yang intens kayak apa, yang yang kecil-kecil kayak apa. Terus gue suka masak, gue tahu rosemary itu seperti apa, basil itu seperti apa, oregano itu seperti apa aromanya. Masing-masing spices, herbs itu gue tahu aromanya, masing-masing spices gue tahu aromanya. Cengkeh itu kayak apa, cengkeh mentah kayak apa, cengkeh kering kayak apa, bunga cengkeh kayak apa. So basic pengalaman dari pengalaman hidup pun sebenarnya ngaruh. Maksudnya kita tahu pernah ada di udara terbuka yang memang ada apa ya, in real life kita punya pengalaman untuk bersentuhan dengan tanaman, itu juga it is a better things. Tapi kalau memang nggak ada kesempatannya, nggak ada apa ya, memang nggak ada gitu untuk bersentuhan dengan itu, ya bisa melalui kayak Fragrantica atau Base Notes, di situ bisa mencari. Atau ya sekarang of course YouTube itu ngebantu banget. Satu parfum banyak banget yang review, udah banyak banget yang review, so bisa dapat referensi yang banyak. Kalau memang dia udah bilang, oh ya ini leathery, oh ya ini leathery, oh it's gonna be a leathery gitu loh. Nggak mungkin kalau dia
Oke, satu orang mungkin bisa menangkap leathery, tapi satu orang lagi bisa menangkap fresh. Oke, mungkin dia ada leathery-nya tapi lebih fresh, bukan yang tebel gitu. Jadi bisa kita bayangkan nuansanya seperti apa. Jadi kalau emang lo punya parfum, misalkan apa ya, kayak yang ada di belakang gue deh, apa dong? Ini aja deh. Ini belum pernah gue review juga. Ini baru di koleksi gue, masih gue kepoin. La Nuit Trésor misalkan. Lo punya ini, iya, lo bisa cek di YouTube gitu, review orang seperti apa. Kalau gue sendiri, karena gue yang mau nge-review, gue cenderung untuk menghindari ngeliat review orang terlalu banyak, karena I think it's gonna be bias. Jadi gue ngerasa gue pengen justru ide itu, pendapat itu dari gue. Paling gue ngebuka justru kalau gue nggak tahu, gue nggak bisa nemuin notesnya sendiri, gue akan buka lebih ke Fragrantica sama ke basenotes.net aja gitu. Kalau untuk review akan gue tonton justru setelah gue bikin review, bener nggak ya review gue? Apa cuman gue doang yang berpendapat kayak gini gitu? Lebih kayak gitu. Karena kalau gue udah nonton duluan, terus gue takut terlalu terpengaruh aja ke mind frame gue, ke mindset gue. Oke, ini ternyata aromanya iya ya bener juga. Kalau gue nonton secara nggak sengaja, kebetulan misalkan gue nonton, oh iya dia lagi nge-review ini karena memang gue suka ngikutin dia, misalkan si Delicious Delights lagi ngebahas tentang ini, terus udah lewat tuh, ternyata gue gimana ya pokoknya dia udah ngebahas, terus gue udah punya di koleksi gue tapi gue belum bahas, terus gue kepoin, ya bisa aja berpengaruh juga pastinya. Tapi it's still like I wanna be gue pengen punya pendapat yang bener-bener ya pendapat gue gitu. Gue nggak pengen yang justru banyakan dari pendapat orang lain, if that makes sense. Terus ini rose-nya copot gitu, gue nggak tahu. Dasarnya Nora ya gue. Ya gitu. Jadi intinya kalau buat newbie mau belajar pengen lebih tahu, pengen lebih kepo, karena ada juga orang yang nggak peduli gitu loh. Yang penting menurut gue enak, ya udah. It's not gonna be, nggak bakalan kiamat juga gitu. Jadi kayak temen gue, ya udah Club de Nuit Intense Club de Nuit Intense Man Intense, apa sih itu yang dupesnya si Aventus, yang kayak teman gue bilang, ya mendingan kalau gitu gue beli yang Club de Nuit aja. Ya udah beli aja gitu loh. If it is that simple buat lo, ya do it gitu. Tapi kalau buat gue it's not gonna be that simple, makanya gue nggak gitu. I think that's all untuk obrolan untuk newbie gue, newbie talk menurut gue. I don't know, karena lately banyak juga yang suka ngobrol sama gue, justru lebih banyak yang lebih pengen tahu lagi, justru baru pengen tahu lebih jauh tentang dunia wewangian. Terima kasih banget udah menjadi lebih kepo setelah nonton video gue yang ya gitu-gitu doang sih mostly. Ya kalau masih ada yang pengen ditanyain bisa ke kolom komen atau DM gue di Instagram. Oke, thank you so much for watching. Sampai ketemu di video gue yang lain. Bye.